Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailatul Asfia, guru sejarah dari SMA N 9 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar sejarah, yaitu mengenai penelitian sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, untuk langkah-langkah penelitian sejarah ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu dimulai dari pemilihan topik. Yang kedua adalah proses heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Yang ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Yang keempat adalah interpretasi atau penafsiran. Dan yang terakhir adalah historiografi. Sedangkan menurut Wiskuslak, menurut beliau tahapan penelitian sejarah itu hanya ada 4 saja, dan tahapan ini dimulai dari heuristik, lanjut kepada verifikasi, tahapan selanjutnya adalah interpretasi, dan tahapan yang terakhir adalah historiografi. Nah, kita ikuti berdasarkan pendapat dari Kunto Wijoyo. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita ini menentukan topik atau membuat judul sebuah penelitian sejarah. Yang pertama tentunya judul itu harus memiliki keunikan tersendiri dan tidak boleh sama dengan judul orang lain. Artinya judul yang kita buat ini harus orisinil dan belum pernah dibuat oleh orang lain. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa judul yang akan kita ambil ini dia bersifat praktis atau mudah dijangkau. Mudah dijangkau dalam artian secara lokasinya, kemudian yang kedua secara biayanya, yang ketiga itu secara tenaganya, kemudian secara pikiran, secara perasaan, dalam berbagai hal itu harus selalu dipertimbangkan. Karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan sebuah penelitian sejarah, dalam melakukan pencarian sumber saja atau dalam proses penggarapan penelitian itu tidak dibutuhkan waktu yang sedikit ya. Jadi butuh waktu yang cukup banyak untuk melakukan sebuah proses penelitian sejarah. Berbeda dengan penelitian misalkan PTK dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah diusahakan judul yang kita ambil ini memang memiliki kedekatan secara intelektual maupun emosional. Alasannya adalah ketika kita ini memiliki kedekatan intelektual dengan sumber tersebut, diharapkan akan memudahkan kita dalam proses penelitian tersebut. Kita sudah tidak asing lagi dengan materi penelitian yang kita kerjakan. Sedangkan untuk alasan emosional ini, sepengalaman saya ketika kita melakukan sebuah penelitian sejarah, di perjalanan atau prosesnya itu banyak sekali hal-hal yang akan membuat kita itu naik turun gitu ya semangatnya. Dan kedekatan emosional inilah salah satu alasan yang akan membuat kita itu tetap semangat, konsisten untuk tetap mengerjakan penelitian kita ini. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa sumber sejarah, maksud saya judul penelitian yang kita buat itu harus fakta, ya peristiwa, bukan sebuah hayalan. Nah, proses yang kedua adalah heuristik atau pencarian sumber. Dalam proses pencarian sumber ini, tentunya kita harus mengingat materi sebelumnya. Ada 3 bentuk sumber sejarah. Yang pertama ada sumber lisan, kedua ada sumber tulisan, dan yang ketiga ada sumber benda. Sedangkan berdasarkan sifatnya itu ada 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Peserta didik harus bisa memilah dan memilih mana sumber yang berdasarkan bentuknya primer ataupun sekunder. Dan posisi sumber primer ini tentunya lebih utama dibandingkan sumber sekunder. Dalam sebuah penelitian sejarah minimal diusahakan kita harus memiliki satu sumber primer. Nah, kemudian tidak semua sumber sejarah yang kita dapatkan di lapangan itu harus kita masukkan semuanya ke dalam penelitian kita. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi harus kita pilih dan pilih lagi mana yang sekiranya itu relate atau berhubungan dengan penelitian kita dan mana yang tidak berhubungan. Ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian sumber sejarah ini dapat ditemukan di mana? Bisa ditemukan dimanapun ya, bisa di perpustakaan atau mungkin di lingkungan masyarakat ya dalam bentuk ketemu dengan personal atau buku-buku dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapan yang ketiga adalah verifikasi yaitu kritik sumber.
Untuk kritik sumber ini ada dua, yaitu yang pertama adalah kritik eksternal. Kritik eksternal ini kita mengkritisi bagaimana bentuk fisik dari sumber sejarah itu sendiri. Misalnya kalau misalkan dia itu bentuknya lisan, berarti kan orang. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi apakah secara identitas dengan bentuk fisik orang ini sesuai, apakah dulu dia itu hidungnya mancung, tapi sekarang itu hidungnya pesek, apakah dulu tingginya 150 cm dan sekarang sudah menjadi 180 cm. Nah, hal-hal fisik seperti ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian misalkan bentuknya itu tulisan, berarti kita harus mengidentifikasi. Nah, buku yang contohnya misalkan koran. Tentunya koran yang kita temukan di tahun 1911 dengan koran yang kita temukan di tahun 2020 itu memiliki perbedaan fisik. Kalau misalkan koran dari tahun lama itu biasanya warnanya sudah menguning dan tentu ejaannya itu berbeda. Nah, hal-hal fisik seperti ini itu juga masuk ke dalam kritik sumber eksternal. Sedangkan kalau misalkan bentuknya itu benda, misalnya seperti candi, berarti kita harus bisa mengkategorikan, oh ini batuan yang asli, oh ini batuan yang buatan, seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu melakukan tes karbon untuk mengetahui umur batuan tersebut. Itu kalau misalkan kita melakukan kritik eksternal. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan kritik internal, yaitu mengkritisi isinya, berarti kita kalau misalkan yang kita kritisi adalah sumbernya itu orang bentuknya, kita harus mengkritisi pemikirannya. Apakah pemikirannya itu masih sesuai dengan pendapatnya 10 tahun yang lalu? Kenapa? Karena salah satu kelemahan dari sumber lisan adalah keterbatasan ingatan dari manusianya itu sendiri. Ya, jadi bisa saja di umur 40 dia memiliki ingatan yang baik, tapi ketika kita melakukan wawancara lagi di umur beliau 80, beliau sudah mengalami kepikunan. Dan akan lebih aman kalau kita ini memiliki sumber pembanding untuk informasinya. Sedangkan kalau kita mengkritisi secara isi atau kritik internal dalam bentuk tulisan, berarti kita mengkritisi isi tulisannya. Apakah tulisannya itu sesuai atau tidak? Misalkan kita membaca buku mengenai pelajaran sejarah, tapi di dalamnya itu justru kebanyakan informasinya adalah informasi pelajaran matematika. Nah, itu kan tidak relate ya, tidak berhubungan. Nah, itu kita masuk ke dalam ranah kritik internal. Atau misalkan kalau kita mengkritisi sumber bentuknya benda candi, berarti kita harus mengkritisi apakah informasi yang didapatkan itu sesuai atau tidak. Ya, jadi kritik internal itu berkaitan dengan isi informasinya. Selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran sejarah. Nah, dalam interpretasi ini ada dua. Yang pertama itu adalah analisis. Ya, analisis ini bagaimana kita itu menafsirkan masing-masing sumber sejarah ya secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah kita menggabungkan seluruh sumber maupun bacaan yang pernah kita baca, kita tarik kesimpulan ya dengan sudut pandang kita sendiri. Nah, setelah kita tarik kesimpulan dengan sudut pandang kita sendiri, kita sudah menghubungkan, itu namanya interpretasi sintesis, seperti itu. Saya tambahkan lagi untuk yang kritik sumber. Nah, sumber sejarah yang sudah melalui tahapan verifikasi eksternal maupun internal, maka dia sudah layak disebut dengan fakta sejarah karena dianggap sumbernya itu sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk fakta sejarah sendiri itu ada beberapa jenis. Pertama, ada fakta keras. Fakta keras ini adalah fakta yang sudah tidak bisa diperdebatkan. Contohnya misalnya kesepakatan kita ya dan dunia yang mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan ada fakta lunak. Fakta lunak adalah fakta yang masih bisa diperdebatkan. Contohnya adalah Super Semar ya, di mana ada yang versinya Angkatan Darat, ada juga yang versinya Sekretariat Negara. Ada fakta mental, yaitu terkait dengan perasaan, misalkan rasa sedih, rasa susah, rasa senang yang ada.
Kemudian ada juga fakta sosial di mana kita bisa mengetahui, oh ternyata di suatu masyarakat itu mayoritasnya adalah agamanya Islam. Oh ternyata masyarakat di Tasikmalaya itu ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Nah itu adalah fakta sosial. Nah, setelah tadi masuk ke verifikasi, sudah saya jelaskan sebelumnya interpretasi. Nah, hasil dari interpretasi ini kita masukkan atau kita tulis dalam historiografi atau penulisan sejarah. Nah, penulisan sejarah ini dilakukan secara bertahap. Jadi, dalam penelitian sejarah itu terdiri dari 5 bab. Untuk pembuka biasanya hanya bab satu saja, latar belakang dan lain sebagainya, tujuan dan lain sebagainya. Tetapi untuk bab 2, 3, 4 itu semuanya adalah isi dan bab 5 adalah penutup. Jadi kalau peserta didik mau melakukan penelitian mengenai sejarah murni, maka dia harus secara perlahan dan sabar menuliskan hasil temuannya satu persatu. Tidak bisa yang mereka itu mengumpulkan semuanya baru dituliskan, karena takutnya lupa seperti itu. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.